Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nopra Setiasi. Kali ini aku mau Mushaf Muqommat Kids by Tiga Raksa. Jadi teman-teman, di produk Tiga Raksa itu ada macam-macam. Yang paling sering dikenal itu yaitu Super Hafiz. Nah, Super Hafiz nanti di line next akan saya bahas kalian ya, fitur-fitur dalam Super Hafiz, terus manfaatnya apa aja. Nah, kali ini aku mau ngebahas salah satu produk yang menurut aku sih sangat bagus sekali, apalagi untuk anak-anak dan untuk orang tuanya juga sih sebenarnya. Namanya Mushaf Muqommat for Kids. Nah, dalam satu paket ini teman-teman bisa dapat satu mushaf Iqra untuk anak-anak dan ensiklopedia anak soleh dan Hafiz pennya. Nah, juga ada headsetnya sama casannya. Adek bisa ngaji? Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Ini Hafiz pen berfungsinya untuk mengeluarkan suara yang kita tunjuk di Mushaf Muqommat atau Iqra atau ensiklopedianya. Yuk kita hidupin ya. Ayo belajar sambil bermain supaya kita tambah pintar dan disayang Allah serta Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sekarang bahas Iqra ya dulu teman-teman. Ini Iqra ini sangat menarik loh teman-teman, lebih berwarna. Jadi anak-anak lebih semangat untuk ngajinya. Kayak tipe anakku tuh, kalau Iqra yang hitam putih biasa tuh dia kayak kurang gimana gitu. Ditambah lagi kan ada Hafiz pennya. Dia ada tutorial untuk menyebutkan tiap-tiap huruf hijaiyahnya. Oke, kita coba Iqra ya. Oke, cara pakai yang pertama nih, Hafiz pennya ditujukan pada judulnya Iqra. Oke, kita ngaji lagi ya dek. Yuk kita buka. Ini tampilannya teman-teman. Nih tampilannya nih. Ini ada juga nih, ada permainan gamesnya, ada rekamnya juga. Aduh si adek. Terus ada rekam play. Nih. Yuk kita coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dek, Pi tengok Pi, adik Pi. A ba a. Cara pengucapan a ialah suara keluar dari tenggorokan yang paling bawah dengan tidak lancar dan hati-hati. Sedangkan posisi antara lidah dan langit-langit terbuka. Ba a ba a ba ba. Nah, ini jika mau membaca satu halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan langsung a, ba, dan seterusnya. Tidak perlu diurai atau dieja. Oke. Bacalah dengan suara pendek. Ini Maksud seandainya kalau rekam kita suara. mau rekam suara. Tuh. Ba, a, Play. nih.
Ada gamesnya juga. Saatnya bermain game. Pertanyaan pertama. Coba kamu tunjukkan dengan benar. Pada halaman 1, manakah huruf-huruf yang berbunyi A dan manakah yang berbunyi Ba? Kamu benar. Pada halaman 1, huruf-huruf yang berbunyi A dan Ba Nah, ada di dalam kelompok baris ketujuh, yakni A dan Ba. nah, jadi teman-teman, ini fungsi afisnya ini bisa membantu anak-anak kita yang sedang belajar ngaji untuk bisa lebih jelas mengenal huruf-huruf hijaiyahnya. Tuh, lengkap semuanya. Sampai ke ini. Kita coba contoh ya. Ayo coba lagi. Ayo sekat. Najaha. Oke, ini untuk ikroknya. Kita bahas lagi yang di ensiklopedianya. Dalam Mushaf Maqamat ini ada ensiklopedia anak soleh. Cukup kita tempelkan di ujung judulnya. Ensiklopedi Anak Soleh. Oke. Apa itu iman? Iman artinya percaya dengan yakin tanpa ada keraguan. Orang yang beriman disebut mukmin. Sedangkan menurut syariat, iman adalah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Ini ensiklopedia anak soleh, isinya bagus untuk anak-anak ini. Di sini ada sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, syiar iman kepada malaikat, rukun iman, rukun Islam. Pokoknya hal-hal dasar yang sebenarnya wajib kita tanamkan pada anak-anak kita sejak dini. Jadi ketika mereka di sekolah, mereka sudah paham, teman-teman, gitu kan. Nah, di sini apa itu Islam, dasar Islam, rukun Islam, apa itu syahadat, apa itu sholat. Di ensiklopedia ini sudah ada. Nah, ini ibaratnya tahap pertama kita untuk mengenalkan Islam kepada anak. Tapi kalau untuk buku selanjutnya di Tiga Raksa juga ada macam-macam buku pengetahuan dasar untuk balita, anak TK, anak SD, dan untuk remaja. Nah, kita bahas selanjutnya. Awas deh, itu awas mat habisnya nak. Cek susunya habisin nak. Habisin susunya ya. Nah, ini Mushaf Maqamatnya kalau menurut saya itu nggak cuma untuk anak-anak, tapi untuk orang tuanya juga sangat bermanfaat sekali. Kayak saya sendiri lah ya, mungkin kalau ngaji sih oke lah, rutin setiap hari. Tapi benar nggak ilmu tajwid yang kita keluarkan gitu, nah ketika kita ngaji, benar nggak sih bacaan-bacaannya itu, benar nggak sih cara bacanya gitu. Misalnya kayak hukum-hukum ilmu tajwidnya, misalnya idham bila guna, idham biguna, ikfa mimi, ataupun misalnya kolkolahnya, atau misalnya iklabnya. Nah, saya sendiri sih merasa sih kadang ngajinya cepet biar banyak halaman, padahal kalau dalam ngaji itu ya kita harus benar gitu dalam pengucapan ilmu tajwidnya, karena kalau kita salah nyebutin ya artinya bakal beda juga gitu. Nah, di sini lengkap banget di Mushaf Maqamat for Kids-nya ini, teman-teman. Nih, saya jelasin satu-satu ya. Nih. Gak mau dia. Ensiklopedi Anak Soleh. Ini kita pencet dulu nih. Pencet. Nih, susu adik. Habisin dulu ya. Ya, pegang. Bentar. Nah, ini pegang. Nah, ini loh. Mushaf Maqamat for Kids. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, lengkap. Tuh. Ya.
Di bagian sini ini wakaf ibtida. Ini kita milih suara ngajinya yang seperti apa. Murotal 1, murotal 2, bacaan tahlik. Ini suaraku, ini tanya jawab. Nah, ini terjemahan dalam bahasa Indonesia, terjemahan dalam bahasa Inggris, terus pelajaran ilmu tajwidnya, contoh ilmu tajwidnya, terus kisah dalam Al-Quran serta tanya jawab. Nah, kita coba satu-satu ya teman-teman. Waqaf ibtida. Nih, cara bacanya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Dolin. Nah, ini yang ada hukum bacaan ilmu tajwidnya. Misal, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ini ada tanda bacaan mim. Nah, kita pelajari mengenai penjelasan ilmu tajwidnya. Penjelasan ilmu tajwid. Huruf mim yang bertasydid pada lafaz alif lam mim terdapat hukum idgham mutamathilain atau idgham mimi. Karena mim sukun bertemu huruf mim. Cara membacanya ialah dengan memasukkan huruf mim yang pertama ke huruf mim yang kedua disertai tempo dengung 2 harokat. Huruf mim yang bertasydid Nih, pada gitu ya. lafaz alif Misal ini teman-teman nih. nun sukun bertemu huruf fa, hukumnya ikhfa, yaitu menyamarkan bunyi nun sukun ke huruf fa disertai dengung seukuran 2 harokat. Waqaf ibtida. Oke, kita coba. Zalikal Kitabu la raiba fihi. Adek. Adek. Ini ada juga tanda baca kapan kita harus berhenti dan kapan kita lanjut. hudan lil muttaqin. Kita baca ada tanda bacanya. Alladzina yu'minuna
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بالغيب أنزل إليك وما أنزل إليك. Jadi bentar. Bentar lagi. Nih. Mau join. Lazina yu'minuna bima Ada ini udah. أنزل إليك وما Dek. أنزل من قبل qablika وبالآخرة هم يوقنون. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Nah, ini kalau bagi saya sendiri teman-teman benar-benar ini sih lebih ke ngajarin, ngingetin lagi gitu hukum-hukum ilmu tajwid setiap kita ngaji. Jadi enak banget kalau misalnya nggak mau berisik bisa pakai headset. Jadi langsung di telinga kita langsung ngikutin gimana cara ngajinya gitu. Terus untuk terjemahannya ini bisa juga nih kita ini terjemahannya nih. Terjemah bahasa Indonesia. Misal Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, jadi selain bacaannya, di sini juga kita bisa dapat terjemahan dari ayat-ayat yang kita baca. Nah, terus di Mushaf Maqamat ini, misal teman-teman kalau lagi halangan kan, sumpah dek, kalau misalnya lagi halangan kan kita nggak bisa nih megang mushaf. Nah, ini ada Mushaf Maqamat 4Kid-nya yang portable. Nih, jadi misalnya kita mau kemana-mana nih, atau misalnya di jalan kan kita payah nih mau bawa mushafnya gitu, atau kita mau ngeluarin mushafnya di jalan kayak gitu kan, apalagi kendaraan umum gitu. Nah, di sini ada juga mushaf portable-nya. Jadi kita tetap bisa ngedengerin, tetap bisa ngikutin ngaji tanpa harus megang mushafnya teman-teman. Ini contohnya ya. Misal Al-Quran Portable. Oke, misal kita mau ngaji surat Al-Fatihah. 1. Surah Al-Fatihah. Oke, kita Artinya pembukaan. Nah, Terdiri dari 7 ayat. oke, misalnya kan Al-Fatihah 7 ayat. Kita mau baca ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Dek. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. ya. Enggak masih. Hah? مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Nah, di sini juga ada juga kumpulan doa-doanya. Jadi kita bisa sambil ngajarin anak-anak baca doa sehari-hari. Misal nih, Kumpulan doa. misal nih kita doa saat hujan nih, kebetulannya ini mau hujan. 26. Doa saat hujan. Allahumma
صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صبيا نافعا. Nah, jadi kalau menurut saya nih teman-teman, ini paket komplit banget Musab Muqommat for Kids-nya. Jadi nggak cuma untuk anak-anak, untuk orang tuanya juga bisa terus belajar. Ngajinya harus kita lebih lancarin lagi, lebih diperbaiki lagi gimana tajwidnya. Kita juga bisa mempelajari terjemahannya. Terus dimanapun kita berada, kita tetap bisa ngaji teman-teman. Misalnya kita pergi-pergi gitu kan, ada mushaf portable-nya, bisa masuk dalam tas, dalam kantong, tas kecil. Nah, mushaf Muqommatnya itu dalam paket anak-anak. Lagi ini bisa pakai headset ya kalau kita pergi-pergi di jalan. So, tunggu apa lagi? Yang mau tanya-tanya, mau tahu informasi mengenai Musab Muqommat for Kids, bisa hubungin saya ya. Untuk yang saya kenal deket gitu, bisa ada sistem cicilan 5-10 bulan. Untuk informasi lebih lanjut bisa langsung inbox atau WA saya. Oke, cukup sekian review saya mengenai Musab Muqommat for Kids by Tiga Raksa. Untuk harga dan selanjutnya silahkan japri ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.